Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mari kita teruskan kembali pelajaran tentang kaidah qiraat Ibnu Katsir, di mana pada pertemuan yang lalu ya, telah kita bahas tentang hamzah istifham yang terulang ya. Hamzah istifham yang terulang di dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya antara Imam Ibnu Katsir dan Imam Hafiz tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya hanya cara bacaan saja ya. Di mana Imam Hafiz dia mentahqiqkan suara hamzah baik yang pertama maupun hamzah yang kedua ya. Aida, ainna dibaca tahqiq. Adapun Imam Ibnu Katsir dia mentasilkan hamzah yang kedua ya. Hamzah yang kedua dibaca tashil. Aida ya. Ainna, seperti itu. Hanya itu aja perbedaannya. Dan ini perlu kita latih ya untuk bisa membiasakan diri bisa bacaan tashil. Karena akan kita jumpai nanti banyak ya hamzah yang ditashil ketika kita membaca qiraat Ibnu Katsir. Selanjutnya kita akan membahas pasal baru yaitu tentang tahriku awalisakinaini bid-dhamm liluzumi dhammi tsalitsil fi'l. Di sini tentang pasal mengenai memberikan harokat ya, memberikan harokat pada huruf sukun yang bertemu, dua sukun yang bertemu dengan harokat dhammah. Dikarenakan ya, karena pada lafadz yang mengandung sukun kedua itu huruf ketiganya ya, adalah dhammah ya. Fiil yang huruf ketiganya itu dhammah. Jadi berlaku kalau kita menjumpai ada sukun ya, huruf yang sukun, setelahnya ada huruf hamzah wasol, huruf hamzah wasol yang berupa fiil. Di mana kalau untuk yang hamzah wasol ini yang berupa fiil ini kalau kita mulai huruf ketiganya itu adalah dhammah. Huruf ketiganya adalah dhammah. Maka di sini Imam Ibnu Katsir ya membaca sukun yang pertama itu dengan diubah menjadi dhammah. Ya, diubah menjadi dhammah. Kalau Imam Hafiz kan dia membaca dengan kasroh ya. Ya, kalau Imam Hafiz bacaan kita itu dia sukun pertama diubah menjadi apa? Kasroh. Perlu kita ketahui ya sebelumnya bahwasanya kalau apabila ada dua sukun bertemu ya, ada dua sukun, huruf yang sukun bertemu pada suatu lafadz ya di dalam Al-Qur'an, maka sukun yang pertama itu harus diubah menjadi harokat. Ya, itu udah kaidah ya. Tidak mungkin ada dua sukun itu diucapkan, tidak mungkin. Ya, mesti harus salah satunya mengalah. Dan yang mengalah adalah yang sukun yang pertama. Nah, ini kaidah yang perlu kita perhatikan ya. Nah, masalahnya sukun yang pertama ini akan kita ubah menjadi harokat apa gitu ya. Apakah kasroh, apakah dhammah, ataukah fathah. Ya, tidak boleh kita asal-asalan aja ya. Ada kaidah yang harus kita ikuti ya. Kapan ini diubah menjadi dhammah dan kapan menjadi fathah ya. Kapan menjadi kasroh juga ya. Dikatakan di sini qara Ibnu Katsir bi tahriki sakinul awal bil dhammi idza kana sakinul ladzi ba'dahu fi fi'lin mabdu'un bi hamzatin waslin wa thalithuhu madmumun
dhamman laziman ay asliyan nahwu mashuran unzur qul ud'u Allah aw ud'u rahman. Ya, dikatakan di sini bahwasanya Ibnu Katsir itu merubah sukun yang pertama dengan dhamma apabila sukun yang kedua itu sukun yang kedua itu berupa fiil yang dimulai dengan hamzah wasol, ya, di mana huruf yang ketiga berupa dhammah yang asli, ya. Bagaimana supaya kita lebih jelas, langsung aja contohnya aja ya, karena kalau cuma baca teori kadang kita kurang paham. Jadi kita langsung aja ke prakteknya, contohnya supaya lebih jelas. Di sini udah disebutkan contohnya. Jadi kata ini ya, mashuron dengan ungdur. Ini sebetulnya kan terpisah ini, ya. Ini satu ayat, ini ayat ayat dua ayat di sini ya. Di sini udah berhenti di sini. Tapi kalau masalahnya kan kita bisa aja menyambung ayat satu ke ayat berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Itu yang perlu kita ketahui ya. Ini kalau diwasolkan, kalau bacaan kita kan gimana bacanya? Ini kan mashuron dengan apa? Ungdur ya. Ungdur. Ini bacanya ungdur. Kenapa dibaca ungdur? Ya, karena huruf yang ketiga ya saat ini dimulai dari hamzah. Hamzah ini huruf pertama ya. Kemudian nun adalah huruf yang kedua. Wo adalah huruf yang ketiga. Ya. Ini huruf ketiganya adalah dhammah. Jadi kalau kita memulai ini kan berarti kan ungdur ya. Ini kaidah yang udah pernah kita pelajari ya. Apabila ada fiil yang dimulai dengan hamzah wasol, maka ketika kita akan memulai bacaan dari situ ya, dari fiil tersebut dilihat dilihat harokat huruf yang ketiga ya. Apabila domah maka hamzah wasolnya dibaca dengan domah ya. Tapi sebaliknya kalau bukan domah ya seperti misalnya kasroh ya ataupun fathah maka hamzah wasolnya dibaca dengan kasroh ya. Contoh seperti ini idrib ya, idrib, idrib ya. Ini kan dia kasroh ya huruf ketiganya nih. Maka kita mulainya kalau memulai bacaan adalah dengan mengkasrohkan hamzah wasol ini idrib. Seperti ini lagi. Nah, ini hamzah wasol ya. Huruf ketiganya fathah. Maka dibacanya iftah ya. Iftah. Dia dibaca domah kalau huruf ketiganya itu domah. Seperti ini contohnya ungdur ya. Baik, untuk Imam Imam Hafaz dia membacanya mashuronindur seperti itu. Dia dengan kasroh. Mashuronindur. Ya, ini kalau Imam Hafaz. Adapun Imam Ibnu Katsir tidak demikian. Imam Ibnu Katsir mengikuti apa? Mengikuti harokat eh, huruf hamzah ini, hamzah wasolnya. Kalau dari asalnya hamzah wasolnya itu dimulai dengan domah, maka dia ikut domah juga ini ya Pak. Sukun yang pertama itu. Ya, jadinya dibacanya mashuronungdur gitu. Mashuronungdur. Itu bacaan Ibnu Katsir ya. Kemudian contoh yang kedua. Ada ayat di sini, ada dua di sini.
Kalau bacaan kita kan qulid'ullaha awid'ur rahman ya. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Ini di surat Al-Isra, nanti bisa dilihat ya. Ini surat Al-Isra di akhir ayat tuh ya. Coba saya lihat ini. Ayat 110 ya. Nanti bisa dilihat aja di mushaf masing-masing. Ya, 110 ya. Ini kalau di bacaan kita kan di hafaz itu dia mengkasrokan ini lam di sini. Qulid'ullah, ini juga dikasrohkan. Awid'ur rahman ya. Ini bacaan hafaz dengan mengkasrohkan ya. Ini sebetulnya kasroh ini bukan asli ya. Karena sebetulnya aslinya adalah kul. Aslinya adalah sukun. Asli lafadznya itu adalah sukun. Sebenarnya aslinya adalah kul ud'ullah. Demikian juga ini wawu ini juga aslinya bukan kasroh, tapi aslinya adalah au, sukun juga. Au ud'ur rahman ya. Aslinya adalah kalau dipisah ya, qul ud'ullah au ud'ur rahman. Itu aslinya kalau dipisah. Ya, tapi kita tidak boleh baca demikian ya. Nah, ketika baca Al-Qur'an tidak boleh qul ud'ullah atau au ud'ur rahman, tidak boleh. Kalau dia itu harus disambung. Nah, cara menyambungnya ya karena tidak mungkin ya ada dua sukun bertemu ya. Nah, karena ini kan aslinya ada dua sukun ini ya. Kita tulis saja ya biar lebih mudah. Agak lama ya. Apakah terlihat di screen? Itu tidak terlihat. Ini hanya bintik-bintik aja tuh. Hmm, tidak bisa ya. Ya sudah, Tidak bisa. agak susah. Saya pengen menulis sebetulnya. Ini Dan hanya ini aja bintik-bintik aja gitu. iya baik. Ya terpaksa di sini aja tulisnya. Jadi aslinya itu kan dia seperti ini ya. Ini kul ud'u. Ya, ini aslinya ada dua sukun di sini ya. Kenapa dua sukun? Karena ini hamzah wasol ini sebetulnya tidak ada harokatnya dia. Tidak ada harokat ini hamzah ini. Jadi sebenarnya di sini ada dua sukun. Pertama sukun pada lam, kul dengan dal, ya. Sukun pada lam dengan sukun pada dal. Dan di dalam kaidah itu tidak mungkin membaca ada dua sukun seperti ini bertemu dibaca semuanya, tidak mungkin. Ya, harus salah satunya itu mengalah. Ya, salah satunya harus mengalah. Yang mengalah adalah yang pertama, sukun yang pertama ini. Jadi ini harus diganti nih harokatnya.
Ya, ini harus diganti. Untuk riwayat Hafs, ya, ini diganti dengan kasroh. Jadi bacanya qulid'ullah, ya. Qulid'ullah. Seperti itu ya. Adapun Allah Ibnu Katsir bukan dengan kasroh tapi dengan doma. Kenapa dengan doma? Ya, di sini kaidahnya karena melihat ini di sini. Ini kan ada hamzah wasol yang berupa fiil ya. Hamzah wasol yang berupa fiil di mana huruf yang ketiga adalah doma. Andaikan ini dimulai dari sini ya, atau ini, jadi kita tidak usah perhatikan ini, tapi sekarang dari sini, bagaimana cara mulainya? Ya, ini kan bacanya kan harus dengan doma, ud'ullah ya, ud'ullah. Karena itulah ya, karena huruf yang ketiga dari fiil ini adalah doma, sehingga hamzah wasolnya harus dibaca doma, maka demikian juga ketika dia diwasolkan dengan kata sebelumnya, ya, ini bukan dengan kasroh, tapi dengan doma, ya. Jadi bacanya quludullah seperti itu. Quludullah. Ini yang membedakan dengan Imam Hafiz ya. Ya, kedua-duanya sama-sama dari Rasulullah SAW ya. Rasulullah juga mengajarkan quludullah, juga mengajarkan juga quludullah. Ya, bisa dipahami insya Allah. Ya, Insyaallah Ustaz. ya, seperti Salah, itu. Ustaz. Kalau seandainya huruf yang ketiga itu bukan doma, sama seperti Hafiz ya. Ya, kalau seperti contohnya ini, laqadis takbaru ini sama seperti Hafiz ya. Ini sama dengan Hafiz. Contoh yang ketiga ini laqadis takbaru di sini. Ya. Kenapa laqadi ini dibaca dengan kasroh ya? Karena huruf yang ketiga bukan dhammah, tapi huruf ketiga ini kan fathah. Maka di sini tidak ada perbedaan antara Imam Hafiz dengan Ibnu Katsir. Ya. Ini baca sama laqadis takbaru seperti itu. Kita akan jumpai ya, kelak ketika membaca Quran akan ketemu dengan lafaz-lafaz seperti ini. Jadi harus diperhatikan baik-baik bagaimana cara pembacaan Ibnu Katsir ya. Meskipun ini tidak banyak ya, tidak banyak di dalam Al-Quran, tapi ada nanti. Baik, sekarang kita akan masuk ke pasal berikutnya yaitu tentang bacaan idhar dan idgham ya. Bacaan idhar dengan idgham. Idhar kita udah tahu ya. Bacaan idhar itu bacaan yang dibaca jelas ya, tapi ingat di sini yang dimaksud idhar dan idgham itu tidak hanya untuk berlaku untuk nun sukun atau mim sukun ya. Tidak hanya berlaku untuk mim sukun atau nun sukun. Ya, setahu kita kan namanya idhar itu hanya untuk nun sukun atau tanwin atau mim sukun dengan ketemu dengan yang lain dibaca idhar. Ya, ternyata tidak demikian. Ya. Ini juga berlaku kalau bertemu dengan selain nun sukun. Ya. Seperti itu ya. Contoh misalnya, kalau yang kita tahu kan seperti idhar kan bacaannya kayak seperti ini. Anhar ya. Al-anhar. An'amta. An'amta alaihim. Nun sukun ketemu dengan an, am, ta. Ya. Nun sukun ketemu dengan apa? Ngain. Ini mim sukun ketemu dengan ta. Ya, dibaca idhar. Ini juga idhar. Ini yang kita tahu ya. Eh, tapi tidak eh, tidak hanya ini aja. Tidak sebatas ini aja. Yang dimaksud idhar dan idgham itu berlaku untuk semua huruf. Ya. Berlaku untuk semua huruf. Apabila ada huruf yang satu sukun, setelahnya ada huruf berharokat, maka di situ juga berlaku antara idhar dengan idgham. Ya, baik. Mengenai masalah idhar dengan idgham, ini antara Imam Hafiz dengan Imam Ibnu Katsir tidak banyak perbedaan ya.
ya, karena baca madhab daripada Ibnu Katsir sama Hafiz itu hampir sama, yaitu dibaca idhar sebetulnya. Ya, terutama apabila hurufnya itu mutamathilain dan mutaqoriban. Ya, mutamathilain itu apa? Mutamathilan adalah dua huruf yang sama ya. Mim ketemu dengan mim, ba ketemu dengan ba, ya. Wadrib bi'asok. Bacaan wadrib bi'asok kan dibaca idgham, ya kan? Ini bacaan Hafiz idgham. Bagaimana dengan Ibnu Katsir? Sama juga idgham. Waqad waqad dakhulu, ya. Dal ketemu dengan dal. Bacaan Hafiz kan dibaca dengan idgham. Waqad dakhulu. Maka demikian juga Ibnu Katsir juga membaca dengan idgham. Ya, seperti itu ya. Contoh lain lagi misalnya contoh lagi apa? Misalnya banyak sebetulnya ya. Ya. Yang jelas kalau mutamathilain itu sama. Demikian juga mutaqoriban juga ya, ada kemiripan dengan Hafiz ya. Nah, yang ada perbedaan itu ketika dia mutajanisan. Ya, mutajanisan itu ada perbedaan antara imam, sedikit ada perbedaan tapi tidak banyak ya. Tidak banyak antara Imam Hafiz dengan Ibnu Katsir. Contohnya ini di sini ya. Yang ini yang mutajanisan ya. Di surat Al-A'raf, yalhaz dzalik ya. Kalau bacaan Imam Hafiz kan dia mengidghamkan sa ke dzal ya kalau disambung. Yalhaz dzalik seperti itu. Yalhaz dzalik. Kalau Ibnu Katsir tidak demikian. Di sini Ibnu Katsir dia mengizharkan huruf sa. Yalhaz dzalik. Yalhaz dzalik seperti itu. Itu bacaan Ibnu Katsir ya. Kemudian eh, kata irkab ma'ana ya di surat Hud. Untuk di sini perbedaannya adalah pada Imam Al-Bazzi. Imam Al-Bazzi memiliki dua wajah pada bacaan irkab ma'ana ya. Kalau Hafiz kan jelas ya, ini dibaca dengan idgham. Bacanya irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ini termasuk mutajanisan ya. Karena ba sama mim itu dia satu makhraj. Untuk nafas dia di sini idgham. Irkam ma'ana. Adapun Bazzi di sini irkam ma'ana dan yang kedua dibaca dengan idhar. Irkab ma'ana. Kemudian di surat Al-Baqarah sebelum terakhir ya, yu'adzib ya. Yu'adzib man yasha. Ya, di sini Imam Ibnu Katsir dia membaca dengan mengkolkolahkan ba ya. Kalau kita kan yu'adzibu man yasha ya. Yu'adzibu man yasha. Di sini Imam Ibnu Katsir dia mengizharkan ba ini. Banyak disukun dan dibaca idhar. Yu'adzib man yasha. Seperti itu ya. Hanya ini aja perbedaannya ya, antara masalah idgham dengan idhar pada dasarnya sama dan jadi mudah ya. Insya Allah. Baik, mungkin ini aja dulu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, kita akan latihan membaca walaupun sedikit ya, praktek membacaan Ibnu Katsir. Barakallahu fikum jami'an.